Dalam syahadat Lutheran, kata Katolik diubah menjadi am. Nah, ini kita ini dulu ya. Kita review dulu ini. Begini, begini saudaraku. Dalam syahadat para rasul, ya, baik itu Ortodoks, Katolik, selalu menyebut aku percaya akan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Lalu gereja Protestan menggantinya menjadi aku percaya akan gereja yang am. Itu yang namanya katanya sih reformasi, tapi kata Katolik diubah jadi am. Nah, saya harus jujur pada Anda ini. Ya, gereja Katolik mana? Ya gereja Katolik yang ada sejak abad pertama. Ada di 5 pusat. Salah satunya Roma, itu Katolik. Yang lain juga Katolik. Makanya dalam syahadat para rasul tidak ada kata lain selain kata Katolik. Tidak ada kata am itu. Am itu dibuat oleh Martin Luther bersama dengan kaisar yang mendukung dia. Buka mindset Anda. Coba nanti Anda buka ya, iman rasulinya orang Katolik dan Ortodoks. Anda buka di bagian terakhir penyebutan kata itu, tidak ada satupun yang mengganti kata Katolik di situ. Tapi hanya Protestan yang mengganti menjadi am. Ini refleksi untuk Anda juga. Refleksi untuk Anda. Kenapa diganti jadi am? Sekarang saya carikan pada Anda supaya saya tunjukkan pada Anda, ya. Oke, sebentar ya. Saya tunjukkan pada Anda syahadat para rasul itu seperti apa, ya. Sebentar, oke. Oke, ini syahadat Nikea Konstantinopel. Tidak pernah menyebutkan kata am. Ya, saya tunjukkan pada Anda. Jadi jangan aduh, orang-orang macam ini tidak mau, ya, tidak mau membuka diri untuk belajar, ya. Maunya ini ngarang-ngarang, ya. Oke, saya kutipkan dulu ya, lalu nanti saya tunjukkan versinya Protestan. Oke. Tenang aja, saya orangnya tidak asal ngomong kok ya. Saya selalu buktikan pada Anda. Harap bersabar ya saudara-saudara ya, saya pindahkan dulu ini tulisan. Ini syahadat Nikea Konstantinopel yang diakui Katolik Roma dan Ortodoks. Kemudian iman rasuli Protestan. Jadi kata Katolik itu bukan hanya dibuktikan dengan kitab suci tadi, bahkan dibuktikan dengan sejarah syahadat yang disebut iman rasuli dalam Protestan. Dan justru Protestan yang mengganti kata Katolik itu menjadi am. Ya, itu benar, itu sejarahnya. Jadi tidak bisa Anda hapuskan itu, karena isi Konsili Nikea Konstantinopel tidak ada kata am di situ. Ya, tunggu dulu, saya akan tampilkan. Harap bersabar teman-teman, kawan-kawan. Aduh, saya tidak tahan ketawa kalau lihat orang semacam ini, ya. Oke, sebentar ya. Ini, oke, saya ambil dulu ya. Oke, ini adalah punya GRII BSD. Oke ya. Mari kita bandingkan ya. Bagaimana kata Katolik dihilangkan dalam syahadat mereka, dan bagaimana Konsili Nikea Konstantinopel yang lebih tua daripada kemunculan mereka pada abad ke-16 itu masih menulis Katolik. Oke, saya tunjukkan sekarang. Sebentar ya. Mana tadi yang punya Protestan ini? Ini bukan untuk menjatuhkan saudaraku, tapi untuk menunjukkan. Oke, supaya bisa dibedakan, saya tandain saja mana yang saya maksud ya. Saya tidak buat-buat, saya ambil dari websitenya.
Oke, saya miringkan ini kata am. Oke, di atas saya baik, kita mau tunjukkan kebenarannya, ya. Baiklah, karena saudaraku yang satu ini masih ngotot, kita tunjukkan, ya. Oke, sekarang saya tunjukkan syahadat Nikea Konstantinopel. Apakah memuat kata Katolik? Kita lihat. Aduh, saudaraku. Oke, ini adalah syahadat Nikea Konstantinopel. Saya baca dari atas supaya tidak dikatakan bahwa saya ngarang-ngarang. Bahkan nanti kalau ada ortodoks di sini bisa melihat bahwa saya baca. Oke, ini ya, syahadat panjang, syahadat Nikea Konstantinopel. Nah, nanti di Protestan dikatakan ini adalah iman rasuli. Oke, nanti kita lihat kata am di situ ditambah. Oke, dihilangin kata Katoliknya, diganti dengan am. Saya bacakan ya, syahadat panjang Konstantinopel ini. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Oke? Ini ya, kata ini yang diubah nanti, ya. Kata Katolik ini. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Sekarang kita lihat versinya Protestan. Ya. Oke. Ini untuk membuktikan saja, bukan untuk menjelekkan saudaraku ya. Jadi supaya tidak menjadi pertanyaan bagi kita. Pengakuan iman rasuli saya kutip di website Pengakuan Iman Rasuli Gereja GRII ya, GRII. Oke. Apakah masih ada kata Katolik di situ? Mari kita lihat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Perhatikan Bapak Ibu ya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Di mana kata-kata satu, kudus, katolik, dan apostolik di sini? Kemana? Kok hilang? Kok hilang? Siapa yang menghilangkan? Tadi Wenwi masih ada nggak di situ? Wenwi, siapa yang menghilangkan kata aku percaya akan gereja yang satu kudus, katolik, dan apostolik? Ayo, tolong beritahukan saya, siapa yang menghilangkan di situ? Di situ hanya ada dua, kudus dan am.
Di mana kata-kata aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Saudaraku, kalau Anda cari di Google, kata am itu sama dengan katolik. Coba saya tunjukkan. Kata am berasal dari bahasa, nah kita coba lihat ya. Nah, ini yang saya temukan, ini bahkan Wikipedia memberikan memberikan kita pengertian. Eh, saya ini ya, saya apa namanya? Saya share di situ. Jadi coba ketik aja Bapak Ibu, nanti akan menemukan ini. Ini saya tidak memakai ilmu yang tinggi-tinggi, saya pakai ilmu yang ada saja. Ya, ini saya beritahu aja, saya kutip di Wikipedia. Ini pengertiannya ternyata sama. Nah, coba. Kenapa harus dihilangkan kata Katolik dan dipakai am? Yang penting beda intinya. Orang-orang ini memang aduh, saudara-saudaraku, ya. Jadi gereja am itu berarti gereja yang bersifat Katolik. Lah terus kenapa harus pakai am? Kenapa nggak pakai Katolik aja? Intinya asal beda. Dan mengganti yang sudah ada. Ini diganti. Kata-kata ini diganti. Harusnya di situ kata-katanya kudus dan Katolik. Mana nih orangnya nih? Mau ngeyel lagi? Yang punya ortodoks itu juga tidak dihilangkan kata Katolik. Ya, saya nanti tunjukkan sebentar lagi. Oke? Yang tadi itu yang umum dipakai oleh orang Katolik ya. Karena di situ ada pemakaian filioque tadi yang saya tunjukkan itu. Soal filioque nanti ditonton aja video saya, ada pembahasannya sendiri. Jadi gereja Protestan itu mengurangi syahadat iman para rasul. Tadi yang ada di situ itu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Di sini diganti gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Kemana yang lainnya? Kenapa ditolak yang lainnya tentang satu? Karena Protestan tidak satu. Oke? Kenapa kata Katolik diubah? Asal beda. Pengertiannya sama. Kenapa ditolak? Karena tidak mencerminkan, ya. Ini saya hanya mengklarifikasi saja. Kenapa kata gereja yang satu tidak diakui? Karena mereka tidak pernah satu. Saya tadi sudah jelaskan. Setiap kepala itu menafsirkan sesuai maunya dia masing-masing. Makanya ribuan aliran muncul karena tidak ada persatuan. Makanya di syahadat dikurangi. Tentang kudus masih diambil sedikit. Kemudian am, kenapa tidak pakai Katolik? Yang pertama, ya, asal beda. Itu jawaban yang paling singkat. Asal beda. Meskipun pengertiannya sama, tapi hakikatnya sudah beda Bapak Ibu. Maka lebih bagus memang dia pakai am. Apa arti dari Katolik itu? Kurang lebih ada 3 atau 2 pengertian dari Katolik. Yang pertama pengertiannya adalah universal, untuk semua orang. Untuk semua orang dari semua golongan, suku, dan bahasa. Itu pengertian yang pertama. Tapi tidak bisa masuk kepada kelompok mereka. Karena mereka berdiri, perhatikan di Indonesia, memakai nama-nama suku. Berbeda-beda. Kalau di suku saya misalnya, pasti berbeda di suku lain nama gerejanya. Berbeda dengan Katolik, itu sudah memakai nama Santo, masuk kemanapun di pedalaman, semua sama.
Misalnya ada gereja Santo Petrus di daerah saya, itu tidak berbeda imannya dengan gereja Santo Paulus yang ada di Jakarta. Tapi kalau Anda melihat mereka memakai nama kesukuan, itu berbeda pasti pengajarannya. Ya, saya hanya ngomong apa adanya. Ada yang tidak suka dengan penjelasan saya, silakan saja. Maka mereka hilangkan kata Katolik. Pengertian yang kedua kata Katolik itu adalah mengajarkan ajaran para rasul secara utuh dan lengkap. Itu pengertian yang kedua. Sehingga dilanjutkan dengan kata apostolik tadi. Mereka hilangkan kata apostolik karena apa? Bukan apostolik yang mereka teruskan Bapak Ibu, tapi setiap orang membuat ajaran masing-masing. Contoh, Martin Luther buat ajaran berbeda, Calvin buat ajaran berbeda, Zwingli buat ajaran berbeda. Kenapa kita ada kata apostolik? Karena kita masih mengikuti ajaran dari dulu itu. Para rasul, bapak apostolik, bapak gereja. Kita masih mengakui ajaran-ajaran yang ada pada zaman dulu. Dan kita ikuti dengan tanpa mengubah sampai sekarang. Kalau mereka kenapa hilang apostoliknya? Hilang katoliknya? Ya karena memang hilang dalam ciri-ciri mereka. Hilang dalam ciri-ciri mereka. Terima kasih WNW sudah memancing saya untuk keluar kata-kata yang memberikan Anda refleksi sedikit. Jadi yang hilang dalam syahadat ini Bapak Ibu, hilang juga di dalam jati diri mereka, dalam perkumpulan mereka. Ya. Hilang. Termasuk tadi yang ada di syahadat Nikea Konstantinopel itu kan gereja yang satu, tidak ada dalam diri mereka. Gereja yang kudus, ya mungkin mereka masih mengakui bahwa mereka orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Oke lah, it's okay aja lah ya. Tapi gereja Katolik, kekatolikan mereka juga hilang. Karena mereka tidak seutuhnya mengajarkan ajaran para rasul, tapi mengajarkan ajaran pendiri denom-denom mereka masing-masing. Ya. Erastus Sabdono membuat aliran baru. Lalu itu yang mereka akui, ajaran yang dibuat oleh pendeta Erastus Sabdono. Pendeta Gilbert membuat aliran ini. Itu yang mereka akui. Bukan lagi ajaran yang diwarisi oleh para rasul, berbeda dengan gereja Katolik. Sehingga kata apostolik dibuang. Jadi, kalau kita mau berefleksi sebenarnya yang mengurangi iman kekristenan itu ya tidak lain dan tidak bukan ya, silakan cari tahu sendiri saja siapa yang menghilangkan dan menguranginya. Ya, ini namanya dia mau dikuliti. Nah, sekarang saya tunjukkan kepada Anda syahadatnya gereja Ortodoks. Apakah masih ada kata Katolik? Ini yang menjadi pertanyaan mungkin ya, saya tunjukkan. Sebentar saudara-saudaraku ya. Karena ini saya belum siapkan, tapi nggak apa-apa. Syahadat gereja Ortodoks. Apakah masih ada kata Katolik atau dihilangkan? Nah, coba kita lihat. Sebentar ya. Saya ambil dulu. Oke. Nah, di sini ditampilkan ada Katolik Timur, ada Ortodoks juga ya. Tapi saya ambil saya ambil semuanya saja ya. Saya kutip di sini. Paling beda di sini adalah Protestan sendiri, karena kata Katolik tidak ada. Oke, ini saya kutip syahadatnya Katolik Timur dulu deh ya. Oke, Katolik Timur. Apakah masih ada kata-kata Katolik pada bagian terakhir syahadat mereka? Mari kita lihat. Bentar ya, ini Katolik Timur, lalu Ortodoks. Nanti saya ambil ya. Ini untuk membuktikan saja siapa sebenarnya yang merubah-rubah. Jadi jangan sakit hati. Ini saya hanya menunjukkan saja. Jadi supaya jangan sampai Anda tidak pernah mempelajari begitu kira-kira ya. Oke, sebentar. Saya ambil juga ini gereja Ortodoks Timur ya.
Apakah mereka, karena mereka berbeda dengan kami Katolik yang ada di Roma, apakah mereka mengubah gitu kata-kata di situ karena ada kata Katolik? Jangan-jangan nanti dimonopoli oleh Katolik Roma gitu ya, kira-kira ya, mungkin gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh saudara Protestan supaya berbeda ya, asal berbeda supaya tidak mengikuti Katolik Roma gitu kira-kira ya. Oke lah ya. Aduh. Sekarang kita tunjukkan ya. Katolik Timur adalah kelompok yang bersatu dengan Katolik Roma ya. Kelompok yang bersatu dengan Katolik Roma atau dengan Paus di Roma. Oke, kita lihat syahadat mereka. Apakah di situ diganti atau tidak? Kalau diganti berarti saya salah, WNW yang benar. Oke. Sekarang saya coba ini ya. Bacakan. Oke, sebentar ya. Teman-teman harap bersabar, ini ujian ya, ujian nasional. Oke, saya bacakan punya Gereja Katolik Timur. Aku percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup. Ia berasal dari Bapa yang serta Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Bagian ini ternyata juga tidak diubah. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gereja Katolik Timur pun tidak menggantinya, saudaraku. Jadi siapa yang mengubah-ubah ajaran ini? Yang mengganti jadi ya, Anda sendiri sudah tahu ya. Oke. Di mana ini WNU ini? Di mana ini WNW tadi? Ini Katolik Timur. Oke. Sekarang kita lihat Ortodoks. Mungkin WNW melihat selama ini Ortodoks itu sangat tidak suka dengan gereja Katolik. Apakah dengan demikian syahadat yang ada kata Katolik langsung dihilangkan? Apakah demikian yang dilakukan Ortodoks? Mari kita lihat. Ya. Jadi selama itu adalah gereja apostolik, saudaraku, selalu mengakui kata Katolik itu. Oke, kita lihat gereja Ortodoks. Ini untuk membuktikan saja bahwa kata Katolik itu dalam syahadat para rasul sudah ada, bukan hanya dalam kitab suci. Jadi betapa pentingnya kata Katolik itu. Gereja Ortodoks Timur syahadatnya begini. Aku percaya pada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Dan pada satu Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan dan bukan diciptakan. Satu zat hakikat dengan Sang Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga, dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maria, serta menjadi manusia. Telah disalibkan bagi keselamatan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menjadi sengsara dan dikuburkan, dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan telah naik ke surga, serta duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Serta dia akan datang lagi di dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup maupun yang mati, yang kerajaannya tak ada akhirnya. Dan aku percaya pada Sang Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi.
Ternyata gereja ortodoks juga tidak mengubah kata Katoliknya. Hanya Protestan yang menjadikannya am. Ayo, siapa yang berani mengatakan bahwa kata Katolik itu tidak ada dalam kekristenan sejak abad pertama? Lalu kata am itu sejak kapan ada? WNW, Anda di mana? Seluruh gereja apostolik yang mewarisi ajaran para rasul tidak pernah mengganti dalam syahadat mereka kata Katolik. Hanya gereja yang mengaku diri paling alkitabiah yang muncul abad ke-16 dan beranak pinak itu yang mengganti menjadi am. Padahal pengertian am itu juga sama dengan pengertian Katolik. Asal beda. Untuk apa sih? Untuk mengelabui sejarah? Untuk mengubah sejarah? Gereja apostolik nggak pernah ganti itu. Jadi saudaraku, WNW, kalau saya tahu Anda mungkin ngintip-ngintip, ya kan? Mulai kebingungan kan? Nah, sekarang saya ajak Anda. Silakan Anda pelajari sejarah gereja. Ya. Kisah para rasul itu bagian dari sejarah. Kisah para rasul. Mulai dari kisah para rasul itu Anda baca semua. Lalu Anda baca sejarah selanjutnya setelah kisah para rasul. Karena setelah selesai ayat kisah para rasul itu tidak berhenti kekristenan itu. Kisah para rasul itu bab atau pasalnya itu hanya sampai 28. Dan kekristenan tidak berhenti ketika berhenti itu tulisan. Itu. Mungkin benar kata-kata lagu, bukalah matamu selebar dunia ini. Bukalah matamu selebar dunia ini. Tapi saya tidak melanjutkan yang lainnya. Tapi kata-kata itu pas banget. Bukalah matamu selebar dunia ini, WNW. Bahwa kata Katolik itu sejak Konsili Nikea Konstantinopel dan bahkan sebelum itu dalam Alkitab sudah ada. Sehingga apa? Ketika Konsili Nikea Konstantinopel, kenapa mereka pakai kata Katolik? Kenapa bukan kata am? Karena rujukannya Alkitab, WNW. Jadi setiap konsili yang dibuat selalu merujuk kepada Alkitab. Jadi setiap ajaran yang ada dalam konsili itu rujukannya Alkitab. Termasuk kata Katolik itu. Mereka tahu para bapak gereja itu lebih pintar dari WNW. Gak mungkin mereka sebodoh WNW. Yang masih mempertanyakan yang jelas-jelas ada. Meragukan yang jelas-jelas ada sejarahnya, historisitasnya. Makanya saya heran kekristenan di Indonesia ini bebal. Ya, bebal. Suka sekali menuduh-nuduh Katolik. Suka sekali menuduh-nuduh Katolik, tapi tidak pernah membuka mata selebar dunia ini. Ini baru satu kata loh, kata Katolik doang yang diubah jadi am. Padahal artinya sama. Tapi setelah dipakai kata am, sekarang seolah-olah mau menjatuhkan Katolik. Sehingga bertanya, mana dalam Alkitab ada kata Katolik? Ditunjukkan kepadanya bahasa Yunaninya Alkitab, masih berdalih. Ditunjukkan sejarahnya Konsili Nikea Konstantinopel membuat syahadat atau menegaskan syahadat memakai kata Katolik. Apakah masih ngeyel? Kalau masih ngeyel, bubarkan aja gereja Anda. Itu sudah mengajarkan pembelokan sejarah. Khusus WNW ini.
Bubarkan aja gereja Anda. Selama ini tuh berkamuflase, menipu. Kan tujuannya tadi kan menjatuhkan Katolik. Seolah-olah tidak ada kata Katolik itu dalam Alkitab. Nyatanya justru nyambung. Karena ada dalam Alkitab, maka dipakai dalam keputusan Konsili Nikea Konstantinopel. Kata Katolik itu. Bukan memakai kata am. Apa itu am? Itu mungkin para rasul dulu nggak tahu itu am itu apa. Saudaraku, bukalah matamu selebar dunia ini. Saya sedih sekali. Wajar kalau Anda berdebat dengan non-Katolik itu, pengetahuan Anda itu bukan selebar dunia ini, hanya selebar daun kelor. Makanya, kenapa kalau selebar daun kelor? Udah modalnya itu hanya ngutip Kisah Para Rasul 11 ayat 26 untuk mengatakan bahwa dulu ada Kristen dulu. Tapi kalau ditelusuri kekristenan yang dia buat sendiri, bahkan gak nyambung dengan kekristenan yang ada di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 itu. Tapi suka sekali menyerang Katolik. Ajaran Anda itu sangat tidak sama dengan kekristenan yang ada di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 itu. Karena yang dibicarakan di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 itu adalah yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31 yang saya tunjukkan pada Anda tadi bahasa Yunaninya. Jadi itu bukan Kristen Anda, bukan aliran Anda. Itu aliran Anda itu pendahulunya bisa ditelusuri sampai abad ke-16 atau bahkan sampai abad 18, 19. Bisa ditelusuri ajaran-ajarannya. Ini kita bicara soal kritis. Ini kita bicara soal kritik melalui fakta. Jadi orang yang ngaku-ngaku, wah ini aliran kami ini paling mengikuti Rasuliah. Dasmu, Rasuliah. Am aja diganti kok. Kata Katolik aja diganti kok yang ditetapkan oleh para rasul, para murid para rasul kok pada Konsili Nikea Konstantinopel yang menetapkan kata Katolik diubah jadi am. Anda siapa kok bisa mengubah syahadat yang sudah dibuat? Maka kalau Anda mengaku-ngaku kami ini adalah paling alkitabiah, paling rasuliah, dasmu kali. Justru kalianlah yang mengubah banyak ajaran para rasul itu. Termasuk WNW tadi. Kelompok Anda banyak mengubah. Mulai dari sakramen. Sakramen diakui oleh gereja, baik Ortodoks, Katolik Timur, Katolik Roma, itu 7 sakramen. 7, ingat itu, 7 sakramen, bukan 2. 2 itu sejak kapan coba? Sejak kapan? Gereja-gereja apostolik itu loh, Katolik Roma, Katolik Timur, Ortodoks itu 7 sakramennya, bukan 2. Sejak kapan 2? Coba Anda telusuri, sejak kapan 2? Siapa rasul siapa yang mengatakan 2? Coba kritis sedikit. Saya waktu di posisi WNW itu saya kritis seperti itu. Lah kok yang lebih lama mengakuinya 7, yang lebih baru 2. Berarti di dalamnya ada pengurangan. Yang mengurangi siapa? Tentu bukan para rasul, bukan gereja perdana. Pasti gereja yang kemudian yang mengurangi. Jadi sakramen itu yang benar ada 7, bukan 2. Itu sesuai fakta sejarah. Telusuri aja sampai abad keempat, ketiga, kedua. Apakah dulu ada sakramen 7? Telusuri. Lalu telusuri apakah dulu ada sampai abad pertama ada sakramen itu hanya 2. Coba Anda telusuri. Jangan menyembunyikan fakta. Itu aja. Contoh yang lain. Nah ini kita bongkar aja. Karena saya jadi semangat ini. Anda telusuri dari para rasul dulu dan bapak gereja. Di mana Anda menemukan imam perempuan.
Di mana Anda menemukan imam perempuan? Coba. Lalu siapa yang mengajarkan bahwa perempuan bisa menjadi imam? Sementara para rasul, termasuk Rasul Paulus, mengatakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Rasul Paulus yang mengatakan itu dalam suratnya kepada Timotius. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Hendaklah ia duduk dan mendengarkan pengajaran. Lah kitab suci menulis kok ditentang oleh mereka dengan menghabiskan perempuan menjadi imam. Atau di Indonesia dikenal sebagai pendeta. Ini bicara kitab suci. Ya, saya tidak mengarang-arang. Nah, coba saya tunjukkan pada Anda di mana itu. Tapi kenapa kok ada nanti imam perempuan? Nah, oke, saya akan tunjukkan pada Anda, saudaraku. Oke, 1 Timotius 2. Oke. Nanti Bapak Ibu yang membaca seluruhnya ya, saya hanya tunjukkan bagiannya saja, bagian kecil saja. Para rasul tidak pernah mengajarkan bahwa ada imam perempuan. Gereja yang muncul kemudian justru mengarang bebas ajaran itu. Nah, nanti saya baca lengkapnya, saya hanya tunjukkan bagiannya di sini. Jadi kita harus bicara fakta. 1 Timotius 2 ayat 12. Saya coba baca. Oke. 1 Timotius 2 ayat 12. Makanya di gereja perdana, baik itu Ortodoks, Katolik, Katolik Timur, tidak ada pastor perempuan atau imam perempuan, tidak ada itu. Ajaran para rasul hanya laki-laki itu imam. Suster atau biarawan-biarawati itu mereka tidak memimpin seperti tugas yang dipegang oleh imam. Tugas mereka berbeda. Itu ajaran gereja perdana dulu. Perempuan bukan imam. Dikatakan di sini, saya baca lengkapnya. Ya. Di situ dikatakan ya 1 Timotius 2 ayat 12. Saya bacakan pada Anda. Ya, siapa tahu di gereja juga jarang dibaca. Judulnya begini, mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Ingat loh, dalam ibadah jemaat. Ibadah jemaat, ingat itu. Ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Yang menadahkan tangan siapa sekarang di gereja Katolik dan Ortodoks? Imam menadahkan tangan ketika berdoa. Oke? Ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ayat 10. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ayat 11. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Ayat 11. Sekarang ayat 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintahkan laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena ia melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ini kitab suci yang mengatakan, bukan saya. Lalu sekarang Anda menemukan imam perempuan dan mengajar dalam jemaat.
Itu kira-kira bertentangan dengan ajaran gereja perdana atau tidak? Bukan hanya bertentangan dengan ajaran gereja perdana Bapak Ibu, tapi bertentangan dengan ayat kitab suci, perikop kitab suci ini. Tapi selama ini ditutupi ini dengan memakai argumentasi emansipasi wanita. Saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu. Yakub itu mempunyai 13 anak. 13 anak, tapi hanya disebutkan 12. Alasannya kenapa? Oke, alasannya kenapa? Karena imam itu laki-laki. Yesus memilih rasul-rasulnya 12 laki-laki, kenapa nggak ada perempuan? Karena konteksnya imam itu laki-laki. Ya, iya kan? Kenapa Yesus tidak memilih misalnya perempuan satu orang saja misalnya menjadi rasul? Maksudnya rasul dari dalam bagian 12 rasul ya Bapak Ibu ya. Karena ada 70 murid yang lain nanti juga. Tapi dalam konteks ini yang disebut rasul, kenapa tidak ada perempuan di situ? Masih mengikuti tradisi, dalam konteks ini tradisi iman ya. Tradisi iman perjanjian lama, bahwa imam itu selalu laki-laki. Perhatikan di perjanjian lama, adakah imam perempuan? Tidak ada imam Elizabeth, adanya imam Zakaria. Coba. Kecuali Nabiah, ada Nabiah perempuan, tapi bukan imam. Jadi Bapak Ibu, siapa yang merubah-rubah ajaran dan memakai argumentasi emansipasi wanita? Rasul Paulus dalam 1 Timotius 2 ini mengatakan bahwa perempuan dilarang mengajar dalam jemaat yang beribadah. Judulnya jelas di sini Bapak Ibu, mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Rasul Paulus mengatakan perempuan sebaiknya mendengar, dilarang mengajar dalam perkumpulan jemaat. Dalam konteks yang disampaikan itu adalah dalam konteks peribadatan di gereja ataupun dalam konteks peribadatan ekaristi atau misa dalam gereja Katolik. Makanya dalam gereja Katolik Anda tidak menemukan ada pastor perempuan memimpin misa. Di gereja Ortodoks Anda tidak menemukan abuna namanya perempuan. Disebut abuna misalnya ya. Abuna nama perempuan misalnya Abuna Maria. Anda tidak temukan itu. Pastor Maria. Yang kebetulan perempuan nggak ada itu.